kalau mau dianggap itu sebagai aksi mahasiswa menyikapi Omnibus Law ya enggak menurutku, karena bagaimana rezim infrastruktur dalam sehari saja, kenapa orang kayak riuh sekali padahal kita tiap hari dirampok gitu. Jadi kalau ada laki-laki yang mau pakai rok ya terserah dia, itu ekspresi gendernya mereka. Bicara tentang ketubuhan, bicara tentang payudara, bicara tentang vagina. Saatnya bilang kamu kelas. Saatnya bilang kamu kelas, kembali lagi di podcast ini bersama saya Rizal Jamal. Ini berdasarkan protes dan masukan netizen untuk mengundang satu anak muda ini yang saya kira fenomenal banget, sempat menggemparkan satu Indonesia. Tetapi kasusnya sudah lama, bukan sih kasus ya, isunya sudah lama. Tetapi saya kira ini menarik ya, mungkin karena begitu banyak kendala-kendala, tantangan sehingga kemudian baru bisa hadir di tempat ini. Bersama saya Kakak Sasa, kamu kelas. Selamat sore, pagi, siang, malam Kakak. Ya sore Kak. Gimana kabar? Sehat Kakak ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi memang begitu Kakak. Ini gugup kayak atau nervous gini? Gugup begini. Oh begini memang? Oke, karena langsung pasti orang bilang, ih kenapa tidak sama dengan yang di video? Kenapa yang di video? Kenapa? Kan kelihatan garang di situ Kakak. Masa dia kurang makan Kak berarti ini. Kalau begitu minum mikir dulu. Dari rapid. Minum mikir dulu. Ini saya merasa apresiasi banget Kakak ya, karena bisa kita datang, apalagi memang ini permintaan netizen dan juga saya sebenarnya. Tetapi waktu itu karena simpang siur, apalagi sempat akunnya kayaknya akun tak diincar-incar ya waktu itu. Itu bagaimana ceritanya tuh Kakak? Karena ada 2 akun yang saya follow dengan nama kita dan saya kira akunnya sama, tetapi tiba-tiba hilang yang satu. Bukan hilang sih, tapi tidak aktif. Itu gimana ceritanya Kakak? Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan. Jadi akun yang pertama sebenarnya akun saya dua-dua. Cuman akun yang pertama yang lebih dari 100.000 followers itu sebelum saya viral, sebenarnya beberapa hari sebelum saya viral sudah tidak aktif karena saya coba akses sudah tidak bisa. Setelah saya upload video kekerasan aparat di Makassar, lengkap dengan data-datanya, videonya, tempat dan lain sebagainya. Terus besoknya banyak yang DM kecam-kecam minta dihapus videonya, cuman saya ndak hapus. Pas besok paginya, nah videonya akunnya sudah tidak bisa saya akses sama sekali. Cuman sampai sekarang akunnya masih ada, belum tertutup. Akunnya masih ada dan belum tertutup. Terus dia juga tidak ada yang pakai kayaknya. Orang yang mau tembus juga kayaknya cuman berusaha tembus, cuman dia juga nggak bisa masuk. Akhirnya akun saya minta verifikasi terus, tapi saya juga nggak bisa tembus. Dan siapapun itu yang mau akses kayaknya juga nggak bisa tembus. Makanya sampai sekarang dia tetap ada, cuman tidak ada yang akses. Termasuk Anda sendiri nih. Saya juga. Luar biasa. Sasa, kenapa ke itu hari kasihan? Kenapa Kak? Tiba-tiba langsung ada di tengah jalan ya. Tiba-tiba dalam suasana yang begitu heboh satu Indonesia, Makassar jadi sorotan, tetapi bukan pada isu Omnibus Law, yaitu waktu demo Omnibus Law. Untuk memberikan ingatan kuat pada kita semua yang baru nonton atau mungkin baru lagi teringat, oh iya ini nih anak Makassar ini, mahasiswi cewek Makassar nih yang demo, terus tidak seperti biasanya kalau cewek demo dan sebagainya. Untuk mengingatkan itu kita akan lihat dulu cuplikan video yang satu ini. Kita lihat dulu. Tendangan dibalas tendangan, darah dibalas darah. Negara kita yang katanya negara Pancasila sekarang menjadi negara Pancasala. 1. Ketuhanan yang maha ormas. 2. Kemanusiaan yang adil bagi para birokrat. 3. Persatuan para investor. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan diktatorial. 5. Keadilan sosial. Oke, cukup. Aduh. Kakak Sasa itu di mana? Di jalan mana? Di depan UMI. Depan UMI? Ya. Oh, bukan depan Uni Bos. Oh, bukan di Peterani? Bukan Kak. Di Jalan Urip ya? Iya, Urip. Depan Uni Bos. Ya, depan Uni Bos. Universitas Bosowa. Waktu itu jam-jam berapa ini? Kayaknya udah mau maghrib ya? Sudah mau maghrib, sudah mau lewat batas waktu untuk melakukan aktivitas demonstrasi. Oke. Dan waktu itu ini kan masih suasana Covid ya? Masih kita ingat tanggalnya? 2020? Lupa. 2020 September kalau tidak salah ya. Omnibus Law itu. September. Ya September ya? Kalau tidak salah iya. Iya, oke. Dia saja lupa ini. Tidak tahu, lupa. Nah,
Kenapa bisa langsung kakak Sasa berada di situ? Maksudnya bukan berada di situ, tapi langsung memegang kendali. Memang diminta atau memang sudah terbiasa memang begitu kakak? Kan diminta, namanya kan spontanitas. Ya, di tengah masa aksi. Apa sih fungsinya orator biasanya untuk menyemangati apa namanya orang-orang yang ikut demonstrasi. Ya waktu itu memang keadaannya agak terhambur, banyak sudah lesu, capek karena sudah memasuki jam-jam sore menjelang malam. Ya spontanitas, kalau saya enggak salah ya spontanitas saja. Waktu itu ada tindakan represif dari aparat? Waktu itu di hari itu? Itu di hari itu enggak ada. Enggak ada. Keesokan harinya dan hari sebelumnya ada. Oke, tetap. Kan beberapa hari intinya 1 minggu itu rentetan aksi ada terus. Demo terus, oke. Demo terus sampai bulan depannya. Dan Sasa ikut terus. Dan hanya di momen ini yang betul-betul pecah ini. Maksudnya pecah. Maksudnya pecah betul-betul menjadi sorotan. Padahal tuntutannya bukan pada apa yang kau sampaikan. Kan tuntutannya kan Omnibus Law ini sama RUU KPK kalau tidak salah ya. Ya, itu yang mau dirubah. Enggak, udah lewat. Udah lewat ya? Setelahnya ya. Oh iya betul. Ini kan Omnibus Law. Oke. Nah waktu itu kakak, maksud saya kenapa langsung langsung ada di kepala ini menarik, ini bagus saya sampaikan. Ya sebenarnya tuh video yang ditampilkan itu cuman potongan dari orasi saya. Sebenarnya banyak hal yang saya jelaskan, misalnya rancangan undang-undang Cipta Kerja, terus bagaimana saya kan melihat problematika RUU Cipta Kerja itu, saya menyasar ke bagaimana ketika nanti para pekerja ketika disahkan undang-undang ini apakah bermasalah terkait masalah cuti, apalagi bagi buruh perempuan, pekerja perempuan, kan banyak yang bermasalah. Makanya banyak sebenarnya saya sampaikan, cuman ya mungkin yang menarik bagi orang-orang yang itunya dari Pancasila menjadi Pancasila. Tapi yang sila kelimanya tadi tidak terlalu saya dengar endingnya. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat kelas atas. Subhanallah. Memang kondisinya hari ini begitu ya. Iya. Anda maksudnya Sasa bisa melihat, maksudnya bisa berargumen itu karena mungkin punya dasar. Punya dasar dan melihat apakah problem yang ada. Sejak kapan sih Sasa sebenarnya terjun dalam dunia demonstrasi seperti ini? Terjun dunia demonstrasi, bagaimana tanda? Saya kan mahasiswa aktif sejak 2016. Cuman saya terbiasa, maksudku resahlah sebagai mahasiswa, mau itu isu pendidikan kah, mau isu tentang isu nasional kah, yang maksudku tidak lepas problematikanya pasti menyasar ke kehidupan keseharianku, hal-hal yang paling dekat. Nah mungkin saya mau lihat-lihat itu misalnya isu pendidikan, persoalan bagaimana pendidikan tidak bisa diakses oleh semua orang, bagaimana misalnya Omnibus Law kemarin menyasar ke seluruh bagian kehidupan masyarakat, pasti kena ke orang tuaku yang kerja. Ketika orang tuaku kerja bermasalah, saya juga bakalan bermasalah dalam segala hal toh. Untuk apakah orang tua aku bakalan bermasalah untuk menghidupi hidup, kami juga yang dalam masa pendidikan juga bakalan bermasalah, menyasar ke semua lingkup kehidupan. Makanya punya keresahan itu. Keresahan. Kalau dibilang sejak kapan terjun, saya juga enggak tahu, tapi mengalir aja begitu. Mengalir, dan menurutku wajar sih, maksudku apa yang menjadi masalah di kehidupan mungkin masa mau dilihat-lihat saya toh. Jadi setiap ada hal yang bermasalah di kampus, saya sering juga ikut, maksudku kritisi, menyuarakan. Masalahnya begini Sasa, yang kalau saya baca-baca komentar, kembali lagi pada isu gender ya. Gender. Tidak semuanya mahasiswa mau seperti yang kau sampaikan tadi. Terlebih lagi tidak semuanya perempuan. Ya kan begitu. Yang selama ini kita lihat garang di depan itu laki-laki, apa segala macam, ya kan. Bahkan lagi lebih spesifik, maju ke gondrong. Woi, kadang-kadang lebih begitu kan. Dan perempuan biasanya kalau dalam gerakan hanya sebagai pemanis saja. Pemanis saja. Tetapi di video tadi kayaknya Anda bukan pemanis, memang Anda pemeran intinya. Menanggapi isu seperti itu gimana sih sebenarnya? Di saat mahasiswa kebanyakan nggak mau, Oke, saya resah, tapi kau mau deh, kau wakili Kak. Apa tunji saya kok dong, biar juga saya bersuara, tidak ada dengar Kak.
itu kalau berbicara tentang bagaimana kenapa perempuan minim mengakses ruang publik, minim berbicara di depan umum, ya kita tidak bisa memaksakan. Memang semua orang bisa sama kayak kita toh. Apakah semua orang punya capability-nya masing-masing? Namun ya kalau mau ditelaah lebih lanjut, apakah itu menjadi fenomena atau masalah sosial? Jelas. Keterlibatan perempuan, minimnya keterlibatan perempuan itu jelas masalah. Dan itu adalah rentetan masalah dari mapannya patriarki yang ada sekarang. Bagaimana perempuan dinormalisasi untuk tidak ada di ruang publik, didomestifikasi, jadi kerja-kerja di belakang layar, terus yang dikasih kerja-kerja dapuran, kerja-kerja tradisional, sedangkan orang-orang yang di ruang publik, sedangkan orang-orang yang dianggap produktif itu hanya laki-laki yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar ruangan. Stigmanya selama ini begitu. Begitu stigmanya. Dan mencoba Anda ada muncul tiba-tiba langsung orang saya ada beberapa story WA dan sebagainya. Sayangnya saya tidak sempat screen, tapi sempat saya baca itu hampir semua teman-teman WA saya itu upload videonya kita dengan berbagai macam tambahan caption. Terutama teman-teman cewek apa segala macam-macam lah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mendukung bahwa ini gara-gara saya nonton video saya semangat ini. Saya akhirnya lebih care belajar tentang sebenarnya ini Omnibus Law apa, pemerintah hari ini lagi diapain kita ini, apa segala macam. Akhirnya saya dapat berbagai macam informasi itu. Namun yang saya kira belum pernah sampai di kita di masyarakat secara umum adalah itu kan hari kondisinya COVID. Ya kan, tentu dibatasi lah apa segala macam. Sebelum saya masuk ke intinya, waktu itu bagaimana rasanya demo saat COVID dan tidak COVID? Sama aja sebenarnya sampai apa yang kau sampaikan ini bersama teman-teman atau? Menurutku di tengah keriuhan dan aksi-aksi spontanitas yang melibatkan masyarakat, menurutku sama saja. Kan biasanya misalnya aksi-aksi momentuman di Makassar yang dilakukan oleh anak mahasiswa itu setiap tahun pasti ada, misalnya di Hari Pendidikan, Hari Buruh, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Tapi kemarin kebetulan ada masalah yang menyasar ke seluruh kehidupan, Omnibus Law itu kan ya. Sama saja menurut saya, sama saja mungkin. Tapi keterlibatan mahasiswa kemarin sedikit lebih minim timbang aksi-aksi momentuman sebelumnya, karena kan banyak mahasiswa yang dipulangkan ke kampung halaman. Betul. Jadi minim lah. Cuman di beberapa waktu keriuhan kemarin tuh misalnya Omnibus Law 2 tahun 2019, 2018 atau 20 itu kemarin sempat banyak, tapi itu bukan aksi mahasiswa. Saya menurutku heroik banget kalau mau bilang itu aksi mahasiswa, padahal keterlibatan masyarakat luas itu banyak. Cuman yang disorot ini aksi mahasiswa, ini aksi ini enggak. Padahal itu masyarakat. Cuman banyak yang terlibat. Iya, banyak sekali masyarakat yang terlibat. Walaupun awalnya mungkin diawali dari aksi-aksi mahasiswa, propaganda mahasiswa, tapi kalau mau dianggap itu sebagai aksi mahasiswa menyikapi Omnibus Law ya enggak menurutku, karena banyak keterlibatan masyarakat luas di situ. Saya sepakat soal itu Kakak. Saya sepakat soal itu. Berarti pada dasarnya itu adalah bagian daripada aksi masyarakat lah, apa segala macam. Karena tentu mahasiswa merepresentasikan masyarakat itu sendiri. Namun ada pertanyaan kemarin saya baca di komentar Kakak, apa segala macam. Demo Miko saja, tapi jangan Miko tutup jalan. Jangan Miko anarkis sampai bakar ban dan sebagainya. Kalau tanggapan pribadi Tanggapan pribadiku, orang-orang bagaimana ya yang menyikapi itu, saya cuman mau bilang penting untuk tahu apa sih kenapa aksi demonstrasi itu dipilih. Berarti ada hal yang bermasalah, tersumbat apakah istilahnya itu? Ada hal yang bermasalah dan sulit untuk diselesaikan secara persuasif atau melalui jalur litigasi yang perlu diberitahu ke seluruh orang, bilang ini bermasalah, ini kasus perlu disiarkan ke masyarakat luas. Kalau ada masalah loh, jangan sampai kalian tidak tahu. Terus kalau masalah menutup jalan, akses menutup jalan, menurutku ya bagi orang mungkin yang punya aktivitas di jalan misalnya terganggu, ya setidaknya bisa bisa sedikit memaklumi aksi-aksi itu, karena ya ini kan kami juga misalnya aksi, orang-orang yang terlibat dalam aksi juga pasti bawa nama masyarakat luas, kepentingan masyarakat luas. Kenapa sih dalam sehari kamu terganggu, tertutup jalanmu, padahal banyak problem yang tidak terselesaikan ketika misalnya
tidak ada hal yang diungkit dan diangkat dan dipermasalahkan. Iya mungkin kamu kehidupanmu enak, tiap hari pulang kantor, terjebak macet. Terus bagaimana orang-orang yang punya problematika lain yang tidak dipermasalahkan itu toh. Dan aksi demonstrasi kan tidak tiap hari. Aksi menutup jalan menurutku juga politis. Kalau beberapa orang misalnya, kenapa mereka menutup jalan? Banyak orang yang anti dengan kapitalisme misalnya, menuntut agar bagaimanakah kapitalisme ini tidak mapan. Kenapa menurutnya menutup jalan itu penting? Makanya saya anggap itu adalah aksi-aksi politis, karena menutup jalan adalah menutup ruang akumulasi kapital misalnya, menutup ruang di mana arus kapital terhambat, bisa terhambat. Bagaimana soal produksi bisa berjalan dalam sehari saja. Kenapa orang kayak riuh sekali padahal kita tiap hari dirampok sama apapun itu yang kita tidak tahu. Dan kita tidak riuh akan itu tanpa sadar bahwa kita ternyata hari ini dirampok. Bahasanya saya pinjam saja ini. Kalau saya melihat sebenarnya kondisi hari ini, rezim kita hari ini, pemerintah kita hari ini, secara umum baik itu di pusat, di level provinsi, kabupaten, saya mungkin tingkatan bawah. Kalau saya ingin berpandangan secara idealis, sebenarnya apa yang perlu netizen masyarakat ini, karena saya juga punya jamaah beberapa di media sosial ini, saya sebut saja mereka jamaah gitu, karena tidak enak saya sebut followers kan. Iya, maksud saya adalah karena terus terang saya juga memiliki beberapa konten yang agak serempet ke sana, dan saya beberapa kali juga dapat kecaman dan sebagainya, dan saya tidak perlu tanyakan itu ke Sasa bagaimana apa segala macam, biarlah itu ranata. Tapi yang saya mau sampaikan sebenarnya sebetulnya kita punya berbeda pandang ataupun sama mungkin cara berpikir, analogi berpikir yang beda. Gimana sih saya melihat kondisi hari ini? Memang betul-betul parah kah? Seburuk itukah yang seperti yang kau sampaikan tadi? Seburuk itukah? Seburuk itukah? Kayaknya saya tidak perlu jawab. Cuman kalau misalnya saya yang perlu dikomentari hari ini, apakah isu-isu kontemporer hari ini yang sedang marak? Iya banyaklah masalah. Misalnya bagaimana rezim infrastruktur? Semena-mena ke masyarakat luas. Bagaimana rezim infrastruktur semakin masif, bagaimana kasus-kasus penggusuran dan perampasan ruang hidup semakin masif di tengah Covid yang sekarang yang hidup orang semakin sulit. Tapi kok dikasih tambah sulit. Kita tidak lupa misalnya kasus-kasus di Bara-Baraya yang terdekat dari kita ya di Makassar ini yang sudah keluar putusannya. Bagaimana kasus-kasus di luar lagi yang sudah banyak digusur dan entah kemana masyarakatnya. Sekalipun menurutku misalnya ya itu alibinya untuk kepentingan umum misalnya di Wadas kemarin untuk pembangunan Wadas kemarin untuk pembangunan bendungan begitu kan ya. Untuk mengaliri pertanian lah apalah segala macam. Cuman seolah-olah merampas ruang hidup. Ketika misalnya, sekalipun misalnya pemerintah bertanggung jawab dan mengganti rugi dengan nominal atau tempat tinggal yang baru, menurutku tidak boleh loh sekecil itu dianggap ruang hidup hanya tempat hidup, rumah saja. Tidak ada loh di situ orang berrutinitas dari kecil, ada kenangan seseorang, ada pekerjaannya orang yang bakalan hilang. Iya kalau misalnya dia diganti rugi dengan uang misalnya, terus dia pindah punya rumah baru, belum tentu dia punya mata pencarian yang sama di tempat yang sebelumnya. Apalagi misalnya di kawasan itu, di desa itu kan mereka di sana bertani. Iya betul. Bercocok tanam. Iya bercocok tanam dan lain sebagainya. Ketika dia dipindahkan misalnya atau diganti rugi dengan uang saja, menurutku banyak hal yang hilang dari hidupnya, bukan hanya tempat tinggal. Jadi menurutku ruang hidup itu bukan hanya tempat tinggal, bukan hanya rumah, bukan hanya tanah kali berapa dan sebagainya, bukan hanya itu, tidak sesempit itu. Di situ ada proses bertahan hidup seseorang, proses yang dari turun temurun mereka jalani, terus tiba-tiba digusur begitu saja. Ya pemerintah mungkin tidak pikir sampai situ toh, mungkin dia hanya menganggap kan diganti kan begini, baik yang diganti, yang kasus-kasus banyak yang marak kemarin-kemarin itu banyak yang tidak diganti. Kasus penggusuran paksa, terus ya dibiarkan begitu saja. Akhirnya orang-orang yang bertahan hidup di situ membangun kembali rumahnya, akhirnya digusur lagi kan begitu pemerintah. Yang sekarang sih saya lihatnya. Dengan dalih kepentingan umum dia mau istilahnya itu dia mau beberapa masyarakat yang tidak bahasanya ini. Iya, soalnya kan juga ada masyarakat yang pro. Iya, tentu ada pro kontra. Tentu ada ya. Masalah. Tentu ada apa segala macam.
Tapi itulah memang dinamika setiap keputusan. Iya. Kalau saya melihatnya. Cuman mau bercermin dari kasus misalnya, iya mungkin itu pro, mungkin karena mau jadi ganti uang ini. Ya ada jemacu lah. Untuk kepentingan tak juga. Betul. Ya, apalagi daerah tadi dianggap daerah penting untuk kemajuan infrastruktur. Okay. Masa kita tidak mau terlibat dalam kepentingan itu toh misalnya. Cuman lihat kasus yang kemarin kasus perebutan lahan yang kemarin, kalau yang tidak salah itu yang dikasih uang miliaran, saya lupa di mana tempatnya. Iya, yang betul, dia sampai disebut kampungnya kampung miliar, kampung miliarder. KB semua situ orang kaya baru semua. Iya. Tiba-tiba mereka beli mobil rame-rame. Pada akhirnya mereka juga mengeluh ternyata tidak semudah itu loh. Iya, dapat uang itu cepat habis. Iya. Inflasi itu cepat juga. Betul. Cuman dia tidak berpikir bagaimana cara bertahan hidup selanjutnya. Bagaimana ketika pekerjaan yang kau jalani, rutinitas harian itu dirampas semua. Kau bisa dapat di tempat yang lain kan belum tentu. Jadi mungkin kalau mau lihat fenomena sekarang yang marak itu sih. Kalau fenomena yang lain kayaknya masyarakat bisa tahu bagaimana rezim yang sekarang toh. Betul. Nggak perlu kita perjelas di tempat ini, tapi masyarakat mungkin sudah tahu ya. Iya, di mana di tengah kondisi pilot kayak begini, seorang merasa pilot di tengah pandemi. Bagaimana keterlibatan dan tanggung jawab negara menurutku? Bagaimana minim? Bagaimana orang disuruh dirumahkan, beberapa orang dirumahkan, tapi pemerintah juga tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya. Bagaimana orang yang dirumahkan tapi anak jalanan yang terlantar di jalan tidak dirumahkan, Ji? Iya, terus bagaimana di modelnya menurutku? Tidak merata dan tidak adil lah bagi masyarakat. Dia membuat beberapa aturan mungkin yang tumpang tindih, semua orang tidak bisa akses, beberapa orang tidak bisa melakukan hal yang misalnya harus kok kayak begini. Tapi dia juga pemerintah juga tidak punya solusi misalnya. Jadi kalau menurutmu begitu Kakak Sasa, menurutnya Sasa, apa yang harus dilakukan sebenarnya pemerintah di era seperti sekarang ini, di kondisi seperti sekarang? Sebaiknya ngapain begitu? Paling tidak untuk menenangkan masyarakat. Atau paling tidak masyarakat ini tetap memiliki hadir ternyata negara di kehidupanku. Hadir pada pemerintah ini. Iya. Menurutnya Sasa apa yang harus dilakukan? Ya setidak-tidaknya bertanggung jawab lah atas segala hal. Misalnya siapa sih yang mau keadaan fenomena pandemi kayak sekarang? Yes. Bagaimana beberapa orang kehilangan pekerjaan, beberapa perusahaan atau apapun itu gulung tikar. Yes. Ya buat pemerintah saranku kalau mau rumahkan orang ya penuhi juga kebutuhan ekonomi mereka. Bagaimana misalnya pemerintah mengeluarkan aturan soal ya lebih aman di rumah, menjaga jarak, jangan berkerumun dan lain sebagainya. Tapi melihat kondisi sekarang masih banyak gelandangan di jalan. Terus bagaimana dengan mereka yang tidak punya tempat tinggal? Kan pemerintah tidak punya solusi terkait itu. Sampai hari ini? Sampai hari ini kulitnya begitu. Satu-satunya Sasa, luar biasa. Mas, itu kalau masalah ranah ekonomi sih masih banyak lagi masalah yang lain, misalnya dalam ranah pendidikan. Pendidikan harus tetap berjalan, namun maksudku sistem pendidikan hari ini bagaimana Kak? Kita hanya mengenal, apalagi yang baru-baru masuk sekolah, hanya mengenal kuliah misalnya kuliah daring, sekolah daring. Orang yang kuliah tatap muka saja, offline saja, belum tentu bisa menangkap semua ilmu pengetahuan, apalagi yang daring yang semua orang tidak bisa akses lagi. Tidak sama aksesnya toh, tidak sama masalah pemenuhan infrastrukturnya, masalah kuota, masalah jaringan punya HP tidak mereka. Itu paling banyak kasus itu Kakak. Makanya yang pulang ya sekarang pemerintah sikapi itulah sebelum bicara tentang bagaimana pembangunan yang bagus. Walaupun ya enggak boleh dihenti, ya harus sejalan lah menurutku. Walaupun itu isu nasional, misalnya pembangunan itu kebutuhan kita semua. Tapi hal-hal yang minim kayak isu pendidikan dibiarkan, isu ekonomi dibiarkan dan tidak punya solusi, menurutku ya fatal sih. Dan apalagi kita juga enggak tahu apakah isu tentang infrastruktur hari ini yang masif, bangun ini bangun itu ya memang untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan segelintir orang saja. Itu yang menjadi poin ya. Kalau dari Sasa, karena kalau kita melihat memang kalau saya sih ditanya, Rijal bagaimana melihat pemerintahan ini? Kalau saya berpikirnya sebenarnya program-program yang waktu dijanjikan bagus-bagus. Kalau karena saya bergelut di bidang dunia ini, saya merasa bahwa cuma satu yang menjadi masalah selalu, komunikasinya.
komunikasinya ke masyarakat itu yang tidak bagus. Kadang-kadang ada satu kebijakan yang saling tumpang tindih, menteri dengan ini saling bertabrakan. Akhirnya masyarakat yang bingung. Contoh sederhana kan kita bisa lihat aparat kita dengan kadang-kadang dengan kepala daerah apa yang tidak sinkron. Kayaknya masyarakat yang menjadi korban. Itu hanya dari satu bidang kakak. Itu masalah komunikasi. Saya kurang tahu apakah ini bukan belajar, apakah ini betul-betul ditahu bahwa ini kekurangan atau tidak, ini menjadi masalah. Ya begitulah, ada presiden di dalam presiden. Ya kan banyak orang melihat begitu ya. Ada the Lord ini kita ini yang bisa betul-betul mengatur dan sebagainya. Heboh kemarin ini soal misalnya pemindahan ibu kota juga. Itu juga ributnya luar biasa. Di saat kemudian banyak guru yang kita yang masih tertati-tati untuk persoalan sejahteranya, masih prasejahtera, guru honorer. Yang kemarin juga saya undang di sini ketua Pansus Guru Honorer ya Pak Tamsil Lindrung, saya undang apa segala macam. Kita putarkan video ketua Ikatan Guru Honorer apa segala macam menyampaikan kondisi yang ada di lapangan. Waduh, sampai saya nangis lihatnya. Tetapi dipaksakan bangun ibu kota dan dipaksakan bangun kereta cepat dari Jakarta Bandung yang menelan biaya Masya Allah. Terus ada postingan, bukan postingan sih, berita dari salah satu media yang kredibel itu mengatakan bahwa Menteri Bappenas itu kaget karena tukang las yang kereta cepat itu didatangkan dari Cina. Alasannya katanya karena bahannya sangat berkualitas dan memang hanya cocok dari pekerjanya dari Cina atau dari negara sebelah gitu. Saya merasa bahwa ini jadi masalah besar. Inilah yang membuat masyarakat selalu berkeluh kesah karena persoalan banyaknya ketidakadilan. Makanya tadi saya tanya Ki, ya sila kelima cocok juga tahu keadilan sosial bagi apa tadi kalangan atas, kalangan atas luar biasa. Nah, ada satu lagi nih kakak. Ini saya dari netizen dulu kakak ya. Kan cewek Ki, ya toh. Ya walaupun tadi sudah kita singgung di bagian kan cewek Ki, baru masa mau melakukan yang kayak begituan, aksi-aksi yang sangat maskulin, apa segala macam dan sebagainya. Akhirnya masuk lagi ke ranah-ranah situ kakak, ke gender lagi. Sudahlah perempuan di sinilah apa segala macam. Akhirnya perempuan memang kayaknya tidak akan pernah di atasnya laki-laki. Kalau dan mungkin perempuan setara pun akan sangat sulit di negara ini. Apalagi banyak isu-isu. Kalau saya boleh cerita karena saya kadang-kadang postingannya kakak Sasa mengarah-mengarah kekerasan juga, kepada seksual juga. Itu gimana sih sebenarnya kakak Sasa? Kalau melihat apa yang kakak Rijal pertanyakan sama netizen pertanyakan, tidak ada sih sebenarnya mau gerakan feminisme, gerakan perempuan yang mau melampaui laki-laki. Siapa sebenarnya bilang? Nggak ada. Iya, siapa bilang gerakan feminisme itu adalah gerakan untuk melampaui laki-laki? Tidak. Kita hanya mau menuntut keadilan bagi perempuan saja. Dan gerakan feminisme itu adalah sebuah gerakan politik untuk semua orang, untuk semua manusia, bukan untuk wanita. Iya, bukan untuk wanita. Orang mengangkat isu-isu gender pun bukan hanya untuk menyelesaikan kasus-kasus perempuan, tapi ya laki-laki juga. Cuman kan sampai hari ini perempuan terus yang diobjektifikasi dan dibicarakan. Walaupun orang-orang tidak paham kalau kita bicara gender, kita juga berbicara masalah laki-laki loh. Iya, oh begitu. Iya, karena gender itu adalah hal yang mengkotak-kotakan keadaan sosial kita menurutku. Representasi kita terkait gender yang membuat kehidupan bermasyarakat kita bermasalah. Yang seperti yang Kakak Rijal bilang tadi, ngapain sih saya harus melakukan hal-hal yang menurut masyarakat umum itu adalah hal-hal maskulin, tindakan-tindakan di luar kebiasaan. Iya, di luar kebiasaan perempuan yang dituntut untuk feminin seperti ini toh. Banyak sekali dikte terhadap perempuan mulai dari atas kepala sampai selangkangan, sampai tempat tidur, sampai pekerjaan dan apapun itu. Banyaklah dikte terhadap perempuan yang menjadi masalah sampai hari ini. Itu yang masalahnya cara berpikir masyarakat ke perempuan. Representasi kita memandang gender. Kan gender itu sebenarnya bukan jenis kelamin, tapi dia sosial itu ya. Gender itu adalah semua orang berhak menentukan apapun keterlibatannya di publik, dia mau jadi apa, bukan dilihat dari jenis kelaminnya apa. Kan kita selalu mengkotak-kotakan kalau gender itu berbicara feminin maskulin, padahal saya Sasa perempuan mempunyai watak maskulin dan juga mempunyai watak feminin. Setiap orang pun begitu. Termasuk saya laki-laki juga. Ada feminumku ya. Jelas. Pernah sedih kan, mengalami kesedihan. Pernah mengalami rasa sayang. Itu kan melekat ke domain ke citra-citra feminin kan toh. Citra feminin. Iya, semua orang pasti punya sisi-sisi maskulin dan femininnya sendiri. Jadi
tidak boleh dong dibilang karena kau perempuan kau tidak boleh melakukan tindakan-tindakan maskulin yang dianggap itu adalah tindakan laki-laki saja, boleh dilakukan oleh laki-laki saja. Tidak, sebenarnya representasi masyarakat yang bermasalah terkait gender. Padahal gender itu berbicara tentang bagaimana kau punya sikap yang sama untuk menentukan kau mau jadi apa, kau mau bekerja sebagai apa. Apalagi kalau gender itu berbicara tentang sampai ekspresi gendermu itu mau bagaimana. Gender itu berbicara begitu. Jadi kalau ada laki-laki yang mau pakai rok ya terserah dia. Itu ekspresi gendernya mereka. Ada laki-laki yang suka mewarnai rambut. Itu ekspresi gendernya mereka. Ekspresi gendernya. Kan selama ini tubuh kita ini hanya dianggap sebagai tubuh yang makanya perempuan selalu diobjektifikasi kalau masalah tubuh dan lain sebagainya. Kita hanya memandang tubuh sebagai tubuh yang tidak politis, padahal tubuh kita ini politis. Misalnya saya memirang rambut, saya menindik misalnya, atau apapun itu. Merokok misalnya. Iya, laki kan itu beda dari tubuh. Oh, beda. Misalnya laki-laki yang berambut gondrong. Ya itu kan di situ bentuk politisnya ada terjalin representasi isu. Misalnya mereka berambut gondrong itu mereka yang percaya akan kebebasan seseorang. Tubuh kita ini politis, bukan hanya tubuh yang dianggap sebagai tubuh yang seksual yang harus diobjektifikasi. Bicara tentang ketubuhan, bicara tentang payudara, bicara tentang vagina dan lain sebagainya. Penis bukan hanya itu, tubuh kita ini tubuh yang politis. Terlalu sempit kalau pikirnya ke sana. Bukan hanya tubuh yang autentis, tapi politis, penuh dengan banyak wacana misalnya. Begitu. Menarik. Jadi gender itu bicara tentang ekspresimu mau bagaimana. Ekspresimu seperti ini. Ekspresi yang ku maksud bukan kau senyum, kau ketawa, tidak. Apa yang kau pakai di keseharianmu. Misalnya saya cewek, saya suka kaosan. Bukan pakai blus begitu kan ya, enggak masalah. Itu ekspresi. Iya, ekspresi. Ini ekspresiku sehari-harinya. Dan itu fine lah. Ya, enggak masalah. Dan saya mau masuk ke lebih teknis ini kakak. Karena tadi yang kakak Sasa sampaikan segala macam soal perempuan lah akhirnya kemudian perempuan menjadi korban. Kita ambil sampelnya misalnya pada kekerasan seksual. Itu banyak banget dan ternyata saya baru sadar ini parahnya luar biasa. Darurat seksual kita ini ketika isu yang ada di salah satu pondok pesantren. Ya kan itu luar biasa, guru bahkan di kampus juga ada. Luar biasa. Terakhir yang lagi viral ini ketika saya membaca postingannya Firsa Besari yang mengenai Kukira Kau Rumah, vokalisnya itu keluar lalu kemudian memberikan statement pengakuan yang sangat, ternyata dia mengalami kekerasan selama berpacaran dan personil-personil yang lain itu membiarkan. Apa sih yang sedang terjadi sekarang ini Sasa pada wilayah itu, terutama kekerasan seksual yang di mana perempuan selalu menjadi objek, dan kadang-kadang perempuan sudah kayak tak kalah mau di apa ade ya sudah minda enak kak, biar misalnya aja. Itu gimana itu kakak? Sebenarnya bukan sekarang Kak Rijal, dari dulu. Cuman menurutku sekarang sudah sedikit lebih maju, orang sudah berani speak up. Mungkin sudah banyak platform pembelajaran tentang pengalaman mengalami kekerasan seksual, tentang seks edukasi, makanya masyarakat sedikit lebih teredukasi, udah berani speak up. Dulu kan kasus-kasus pelecehan dan kasus kekerasan seksual selalu dianggap kasus aib, makanya banyak orang yang enggak speak up. Padahal kalau mau dibilang sekarang marak, dulu enggak, menurutku enggak. Dari dulu sudah kita darurat kekerasan seksual. Hanya banyak orang yang belum banyak orang yang berani speak up. Cuman mungkin sekarang lebih masif terjadi kepada perempuan, walaupun terkait pelecehan seksual itu bisa kena ke siapapun, laki-laki pun. Saya pun pernah mengawal kasus pelecehan seksual ke laki-laki. Iya. Pernah laki-laki yang dilecehkan oleh laki-laki oleh salah satu dosen di kampus. Pernah, cuman ya begitu toksiknya laki-laki. Makanya saya bilang tadi, berbicara tentang gender itu pengetahuan tentang gender tidak berbicara tentang kasus perempuan saja, kasus laki-laki pun juga ada. Dan penindasan patriarki itu tidak berbicara tentang problematika perempuan saja, laki-laki pun bermasalah. Bayangkan kalau laki-laki dituntut untuk berbuat watak maskulin terus,
Jarang sih kita lihat laki-laki yang bisa mengekspresikan dirinya ketika sedih, dia boleh menangis. Ketika misalnya dia dilecehkan, dia boleh melapor, bahkan dianggap aneh. Pernah ada fenomena 2 tahun lalu kayaknya yang masuk televisi, ada laki-laki yang dicuri dengan penyanyi, apakah yang kita sebut biduan biasanya. Oke, biduan. Dia melapor ke kantor polisi, dia malah dapat victim blaming, dia ditertawakan, dianggap tidak wajar. Kenapa laki-laki dilecehkan? Padahal semua orang bisa dilecehkan. Bagaimana kira-kira menurut kita melapor, kita butuh orang tangani kasusnya, kita butuh pendampingan, butuh support, malah dapat tertawaan, ejekan. Pasti beban psikis laki-laki itu lebih berat timbang perempuan sebenarnya. Yang perempuan yang kita ketahui lebih enteng untuk mengekspresikan perasaannya, apa yang mereka hadapi, lebih enteng untuk bercerita tentang beberapa kasusnya. Tapi laki-laki tidak bisa lakukan itu karena tuntutan dan watak toxic masculinity-nya, yang menuntut dia harus laki-laki tidak boleh nangis, laki-laki tidak boleh cengeng, laki-laki tidak boleh dilecehkan, harus gagah, harus menggauli dan bla bla dan lain sebagainya. Terkait kasus kekerasan seksual, ya memang kembali lagi ke kekerasan seksual, perempuan memang menjadi kelompok yang rentan untuk mengalami itu selain anak-anak. Anak kecil juga banyak. Betul, banyak juga itu. Ya, melihat itu kan banyak faktornya, misalnya faktor pertama dari pengetahuan, kedua adanya mungkin hierarki atau power dari seseorang untuk bisa menindas orang lain atau untuk bisa melecehkan orang lain, adanya kesempatan atau dinormalisasi oleh lingkungannya. Misalnya kayak kita mungkin di Indonesia mungkin saja kita normalisasi hal-hal yang kecil, misalnya hal-hal yang seksis, tapi untuk melecehkan orang lain, misalnya memperbudak perempuan dalam ranah seks secara terang-terangan kayak begitu di Indonesia, kayaknya budayanya kita juga tidak sepakati itu. Tapi misalnya kayak di Jepang kan ada yang namanya geisha, bagaimana kaum kerajaan bisa memilih-milih perempuan untuk menjadi teman tidurnya, kan di sana dia dinormalisasi. Jadi itu juga salah satu faktor pelecehan itu bisa terjadi. Mudah-mudahan di lingkungannya kita tidak normalisasi keadaan kayak begitu toh. Amin. Karena memang sejujurnya tidak ada tempat yang aman bagi perempuan. Di mana tempat yang aman bagi perempuan? Di kampus, di kantor, bahkan di rumah yang selalu dianggap sebagai tempat yang paling aman pun banyak orang yang mengalami kekerasan di rumahnya. Dari orang terdekatnya, bahkan dari ayahnya, dari kakaknya, omnya dan lain sebagainya. Tidak ada tempat yang aman untuk perempuan. Tidak ada. Mati Mija. Sekalipun banyak perempuan yang merasa tidak berdaya dengan keadaan seperti itu, menurutku tidak kawan-kawan, kita tidak boleh menuntut ruang aman dari orang lain. Ayo ciptakan ruang aman itu sendiri. Kalau kita menuntut dari orang lain, ya bisakah? Misalnya beberapa kasus di luar, misalnya kita lihat kasus-kasus di Meksiko yang sedikit lebih maju, bagaimana pembunuhan terhadap perempuan di sana menjadi isu utama. Misalnya di Meksiko, mereka para perempuan membentuk ruang amannya sendiri. Dia membuat sekelompok kecil yang isinya semua perempuan. Dia membuat aksi untuk menggugat negara atas lepas tanggung jawabnya negara menangani kasus pembunuhan yang besar terhadap perempuan. Mereka juga menyatakan kalau gerakan ini bukan gerakan membenci laki-laki atau tidak mau melibatkan laki-laki, tapi kami butuh ruang aman. Dan itu bisa sekali juga orang Indonesia lakukan. Misalnya kita bukan mau melampaui laki-laki atau tidak mau melibatkan laki-laki dalam ruangnya kita, tapi kita butuh ruang aman. Di beberapa tempat kita butuh ruang aman dan itu bisa kita ciptakan. Bisa kita ciptakan. Perempuan jangan menuntut dari orang lain. Ciptakan ruang aman. Kasih aman kah dulu? Oh jangan. Iya, bikinlah ruang aman sendiri. Luar biasa, ini benar sekali. Kakak Sasa, kalau ini bagian akhir. Kalau ada yang kita mau sampaikan sama laki-laki terkait mengenai isu itu tadi, apa sih yang kita mau sampaikan kepada laki-laki? Yang mau saya sampaikan banyak kepada penonton laki-laki. Ya, kalau mau ruangmu sehat, ya awali dari hindari candaan-candaan yang seksis. Menurutku itu sih. Kalau untuk perempuan, saranku sendiri. Untuk perempuan. Untuk perempuan, penindasan terjadi bukan hanya karena ada penindas, tapi ada orang yang merelakan dirinya untuk ditindas. Jadi kau tidak butuh pertolongan orang lain untuk menyelesaikan semua problematikamu sebenarnya. Kalau kau tidak mau perjuangkan dirimu sendiri, karena tidak ada orang yang dapat membantu dirinya sendiri dengan lebih baik selain dirinya sendiri. Misalnya kalau ada kasusmu yang kalian alami, ya mulailah speak up sendiri. Mulai speak up. Ya, dan jangan berani. Buat laki-laki dan perempuan jangan pernah normalisasi kasus kekerasan seksual, karena ketika kau normalisasi belum tentu orang ini
tidak akan melakukan hal yang sama misalnya ke orang-orang terdekatmu. Oh, betul. Itu adalah salah satu hal yang paling bisa kita lakukan untuk mempersempit ruang-ruang pelaku-pelaku itu yang masih berkeliaran di luar. Supaya ruang-ruang kejahatan, penindasan seperti itu tadi tidak tercipta lagi. Keren banget. Kakak Sasa, thank you banget nih. Ini berisi sekali, berbobot. Silakan teman-teman, saya kira dari statementnya Sasa, mungkin juga saya pasti ada yang tidak setuju. Silakan tulis di kolom komentar, nanti kita seru diskusi-diskusian di sana. Dan kalau ada lagi yang bahkan menarik, nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kakak Sasa. Oke Kak Saya, thank you banget sudah hadir di podcast ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan panjang umur perjuangan. Oke, saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih. Saatnya bilang kamu kelas.